tolong jangan terus didiamkan terlalu lama, Pak. Mungkin disemprot terus ditinggal untuk bikin mie instan atau bikin kopi, ngopi dulu jangan. Ngulik, ngobrol asik bareng Klik Emaro. Hai semuanya, selamat kembali di acara Ngulik, ngobrol asik bareng Klik Emaro. Saya Jason, pada kesempatan kali ini akan membawakan topik mengenai perawatan mobil, terutama untuk pribadi, operasional kantor, maupun rental perusahaan mobil, agar kondisinya tetap optimal di masa transisi new normal ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyambut pakar dari Henkel dengan Bapak Dani. Gimana Pak kabarnya? Sehat-sehat aja? Sehat, terima kasih, sehat. Oke, kita mulai aja Pak, langsung ke topik. Ya, Kira resiko apa aja sih Pak yang terjadi pada kendaraan apabila lama tidak digunakan? Ya, terima kasih sekali atas kesempatannya. Nah, biasanya sih saya yakin para pemilik kendaraan sudah paham kalau mobil-mobil mereka itu didiamkan. Yang rutin mereka akan lakukan adalah mungkin berapa hari sekali memanaskan mobil, atau mungkin bisa juga dengan selain memanaskan dibawa keliling sekitar komplek aja biar ada pergerakan di roda. Hal-hal lain yang seperti yang biasa dilakukan adalah juga mengecek air aki. Kalau misalkan akinya masih aki yang basah ya, bukan yang maintenance free, itu kan juga akan dicek. Itu hal-hal itu yang rutin lah yang dikerjakan. Cuma memang ada hal yang sering malah dilupakan oleh pemilik mobil adalah yang dicek selama ini kan kebanyakan adalah kondisi kesehatan mobilnya. Tapi hal yang kurang diperhatikan malah kondisi dari kebersihan eksterior dan interior mobil. Nah, itu yang mungkin lupa dilakukan, dan mungkin saat kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan hal-hal apa yang mungkin bisa dilakukan. Sambil kan ini kan banyak waktu nih di rumah karena mungkin kita semua bekerja dari rumah. Daripada kita bengong di rumah, kita bisa sedikit melakukan aktivitas untuk merawat kondisi mobil kita. Itu. Oke, baik Pak. Berarti berhubungan juga ya Pak ya dengan pembersihan eksterior dan interior ini juga berhubungan dengan udara-udara luar yang emang di tengah pandemi ini juga perlu sering dibersihkan ya biar kondisinya tetap higienis ya Pak ya. Iya, betul sekali Pak. Sama lupa. Terima kasih sudah diingatkan. Jadi sebenarnya di luar kondisi lagi ada pandemi ini, udara di mobil itu tetap harus rutin kita bersihkan. Nah, kadang yang pemilik mobil lupa perhatikan adalah kebersihan dari evaporator AC. Nah, AC mobil kan. Mobil kan sekarang pasti tidak ada mobil yang tidak pakai AC lah kalau kita ngomong mobil penumpang. Nah, sayangnya adalah kebanyakan pemilik mobil selalu menganggap kondisi asal AC-nya masih dingin Pak ya, dianggapnya kondisi AC itu masih bagus. Ya, cuma memang padahal itu belum tentu. Nah, padahal selain mobil walaupun dingin, AC mobil pun terutama di bagian evaporator juga perlu dirawat, dalam arti dibersihkan. Sama seperti kalau kita punya AC rumah Pak, di kamar tidur atau di ruang tamu kita, itu kan pasti mungkin Bapak dan juga mungkin para pemirsa rutin tuh 3 bulan atau 6 bulan sekali panggil tukang AC lah untuk bersihkan AC ya. Nah, AC mobil itu juga sebenarnya perlu dirawat seperti itu, cuma hal ini yang lupa dikerjakan. Nah, dari kami ada solusinya, baik untuk perawatan interior eksterior maupun juga untuk perawatan evaporator AC itu Pak. Mungkin boleh dijelaskan dulu untuk perawatan evaporator AC yang dimaksud, kira-kira ada tipsnya gimana Pak? Ya, jadi gini, untuk evaporator AC kita ngomong di luar kondisi pandemi ya, misalkan kondisi normal pun ya. Nah, kami sarankan setiap 6 bulan sekali itu evaporator AC itu dibersihkan. Apalagi kalau sebentar lagi kan kita masuk musim kemarau Pak. Nah, musim kemarau seperti kita tahu pasti banyak debu lah ya. Anginnya mungkin agak kenceng, terus banyak debu. Nah, itu makanya menyebabkan evaporator AC ini akan lebih cepat kotor. Nah, evaporator AC ini adalah semacam penyaring udara yang ada di dalam mobil.
Cuma ini Pak Jason juga para pemirsa nggak perlu khawatir. Yang akan saya sampaikan tipsnya ini tips yang gampang sekali. Jadi kita bisa kerjakan langsung tanpa harus ke bengkel, kita bisa kerjakan di rumah. Dan bahkan lebih hebatnya lagi, kita bahkan tidak perlu alat bantu apapun, dalam arti kita nggak perlu pakai obeng atau screwdriver gitu ya, nggak perlu. Nah, caranya adalah dengan cuma melepas laci. Nah, kita perhatikan di mobil kan pasti ada laci mobilnya, Pak. Laci mobil yang di samping itu ya? Ya, betul, yang di sebelah kiri kursi supir itu. Nah, itu tinggal dilepas saja, dan melepaskan laci itu juga gampang. Tinggalkan cuma di kanan kirinya ada semacam pengunci, itu agak ditekan masuk sedikit, kemudian ditarik, itu sudah bisa lepas. Nah, setelah itu dilepas, kita bisa perhatikan rata-rata di sudut kanan atas itu ada satu kotak kecil. Nah, itu di dalam kotak itu ada filter yang dari kertas. Oh, filter AC ya? Iya, filter. Nah, filter itu tinggal dilepas, ditarik keluar aja, dan itu juga nggak perlu alat apa-apa, tinggal dilepas gitu aja. Nah, di balik filter itu ada alat yang namanya evaporator AC. Nah, itulah yang sebaiknya kita bersihkan setiap kurang lebih ya 6 bulan sekali kita bersihkan. Nah, cara bersihkannya, saya lanjut dengan cara bersihkannya, Pak ya. Iya. Ya, cara bersihkannya adalah pertama mobil dinyalakan, kemudian AC juga dinyalakan. Nah, cuma gini, di komponen AC itu, pengatur AC kan ada dua alat pengatur, Pak. Yang satu untuk mengatur kecepatan anginnya. Itu ada satu tombol itu. Nah, kemudian ada satu tombol lagi yang untuk pengatur dinginnya mau dibikin maksimum, medium, atau dibikin rendah aja. Nah, kondisi mobil nyala, AC dinyalakan, tapi dengan catatan kondisi tombol yang untuk pengaturan suhu itu dibikin yang paling kecil, dalam arti misalnya dikecilin dalam sehingga yang keluar dari lubang AC kita tuh cuma angin. Jadi AC ini kita fungsikan seperti kipas angin aja, Pak. Jadi tidak ada yang keluar itu udara biasa aja, tidak ada dinginnya. Nah, kalau sudah gitu, nah pakai produk yang dari kami, evaporator cleaner namanya. Nah, dari produk ini tuh bentuknya tuh tabung, dan itu nanti ada bawaan pipa, Pak. Ada bawaan pipa sekitar dengan panjang sekitar 50 cm. Nah, kocok-kocok dulu tabungnya, kemudian bawaan pipanya itu dipasang ke kepalanya tabung, kemudian masukkan selangnya itu ke dalam, mengarah ke evaporator AC yang di dalam itu, kemudian disemprot, Pak. Disemprot sambil tetap dikocok-kocok. Nah, ada satu tip lagi, tolong disemprotnya itu pelan-pelan aja, Pak, pelan-pelan, jangan langsung cepat-cepat, pelan-pelan aja. Karena kenapa jangan cepat-cepat? Karena kalau terlalu cepat, khawatirnya karena ini kan semacam mengeluarkan air yang ada di dalam tabung itu, air pembersihnya gitu. Kalau terlalu cepat, takutnya nanti selain jadi boros, juga akan banyak air yang tumpah keluar, jadi semacam memantul keluar. Jadi pelan-pelan aja. Nah, satu tabung ini, evaporator AC ini, tolong dihabiskan untuk satu mobil, satu evaporator. Untuk jadi sekali kita penggunaan juga ya, Pak? Iya, sekali penggunaan. Kalau kita cuma pakai setengahnya atau mungkin seperempatnya, itu nanti tidak efektif. Jadi dihabiskan sampai habis, benar-benar habis. Setelah selesai, nah tombol pengaturan suhu itu bisa dibikin lebih dingin. Jadi yang keluar dari lubang AC itu sudah ada udara dinginnya lah. Kemudian nyalakan aja AC seperti biasa selama 3 menit. Setelah itu udah selesai. Kita bisa matikan mobil kita, matikan AC kita. Ada tips yang lain, Pak. Kalau Bapak dan para pemirsa ingin mengetahui kondisi evaporatornya kotor apa tidak sebenarnya, itu nanti Bapak sebelum memulai aplikasi produk ini, Bapak bisa ambil semacam nampan plastik lah, kotak plastik itu, kemudian taruh di bagian bawah mobil sisi depan.
Karena nanti pada setelah aplikasi itu akan keluar air dari bagian bawah mobil kita. Gitu. Airnya akan netes gitu kan, akan netes. Nah, kalau memang evaporator AC kita tuh kotor kondisinya, nanti air yang tertampung itu akan hitam Pak, seperti kopi hitam itu, kopi tubruk itu ya. Nah, ya itu tips yang lain. Nah, produk ini juga nanti setelah selesai aplikasi untuk beberapa menit pertama pada waktu kita nyalakan AC lagi akan memang ada sedikit aroma Pak. Cuma jangan khawatir, aromanya tuh tidak menyengat dan dalam waktu kurang dari 1 hari aromanya tuh akan hilang. Itu. Jadi aman. Itu tips. Ini tips lumayan berguna nih Pak, soalnya sekarang ini kan emang penggunaan AC kan emang selalu ya tiap kali kendaraan nyala ya, lalu juga dengan kondisi lingkungan yang mungkin udaranya belum bersih atau ingin lebih aman dan lebih bersih AC-nya, ini juga lumayan tips yang sangat membantu, terutama ini juga dapat dikerjakan sendiri ya Pak ya di rumah ya. Betul. Dengan langkah-langkah yang sendiri cukup mudah. Iya, mudah sekali, bahkan tidak perlu alat bantu, yang penting mengikuti cara yang tadi aja. Itu prosesnya paling-paling nggak sampai 10 menit selesai. Selain itu untuk produk-produk selanjutnya, Chemical ini apakah punya solusi atau tips untuk merawat either interior atau eksterior mobil, terutama bagi yang penggunaannya jarang ini di saat PSBB kemarin, mungkin bagian mobil tersebut kurang mendapatkan perawatan, kira-kira Bapak ada tipsnya juga? Ada Pak, kita mulai dari eksterior dulu ya. Baik. Kita rata-rata kondisi rumah kita kan mobil itu kan ditaruh di carport. Nah, carport walaupun ada atapnya, tapi kan masih kena udara lah ya, bisa debu tetap bisa nempel di mobil kan. Jarang lah kita nemukan rumah yang punya garasi yang benar-benar garasinya indoor gitu, yang di dalam ruangan itu jarang sekali sekarang. Ya, jadi kebanyakan cuma di carport aja. Nah, di carport itu walaupun misalkan kita cuci gitulah ya, mobil kita tetap rutin cuci gitulah ya. Nah, debu itu akan tetap menempel Pak, karena kan memang sama aja tetap mobil itu di ruangan terbuka, cuma paling-paling di atasnya mobil ada atapnya. Nah, ini kalau dengan kondisi ini dibiarkan kelamaan, apalagi kalau mobilnya warna putih ya, warna putih itu tuh mobil lama-lama akan jadi kusam. Jadi akan lebih baik setelah kita selesai mencuci mobil itu kita olesin dengan wax. Nah, fungsinya wax ini adalah dia itu akan mempertahankan kilapnya bagian luarnya mobil, kilapnya cat mobil lah Pak. Kilapnya cat mobil dia akan pertahankan dan juga mencegah mengurangi debu yang bisa menempel. Ya, debu yang bisa menempel. Nah, wax ini juga pemakaiannya juga kembali lagi gampang sekali dan bisa dikerjakan sendiri. Kita nggak usah panggil tukang yang profesional, itu tidak perlu. Nah, kita ada wax yang warnanya cair, warnanya biru. Nah, cara aplikasinya gampang sekali. Tinggal selain waxnya kita cuma butuhkan ini Pak. Pertama adalah busa. Busa itu bisa pakai busa yang seperti kalau di tempat cuci piring kita Pak, busa yang warna kuning itu. Jangan pakai yang warna hijau ya Pak ya. Kalau yang hijau kan yang keras itu ya, yang kasar. Kita pakai busa yang warna kuning. Itu kan pasti di rumah ada. Itu. Tapi yang kondisinya bagus ya Pak, lebih baik kalau masih baru. Jangan yang sudah bekas dipakai untuk cuci piring kita pakai, jangan, kan pasti ada sisa sabun cuci piringnya. Nah, kita cuma perlu wax, perlu busa itu, dan kemudian perlu kain microfiber. Kain microfiber. Nah, kain pun juga tolong diperhatikan. Rata-rata kebanyakan kita pakai kain mungkin kain yang bekas kaos gitulah ya Pak ya. Nah, atau mungkin kain perca. Itu tolong hati-hati juga kalau memakai kain kayak gitu, karena biasanya kain kayak gitu itu walaupun kelihatannya halus, mungkin ada serat-serat yang mengelupas atau mungkin ada jahitan pinggirannya itu yang kasar Pak. Jadi itu bisa bikin baret. Nah, itu. Nah,
Itu jadi tolong hati-hati juga pada waktu milih kain. Makanya kami nyarankan lebih baik pakai microfiber, itu kain microfiber. Nah, cara aplikasinya gampang. Wax dari kami itu kembali lagi, tolong dikocok dulu Pak, berapa detik aja. Kemudian waxnya itu bisa dioleskan ke busa yang busa tadi, yang busa yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian kemudian dipoles perlahan-lahan di bodi luar mobil. Searah Pak, searah, jadi dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Iya. Tolong pada waktu melakukan prosedur ini kita lakukannya tuh bertahap Pak, dalam arti panel per panel. Itu jadi misalkan sekarang kita kerjakan dulu bagian atas atap mobil. Atap mobil itu kita bagi dua Pak. Kita kerjakan setengah bagian dulu, kita olesin gitu kan. Setelah kita olesin pakai wax dengan pakai busa yang sudah pakai diolesin wax itu, kemudian setelah selesai kita lap. Langsung kita lap pakai microfiber gitu. Selesai satu bagian, baru kita kerjakan satu bagian lain. Nah, ini tip yang kelihatannya sederhana, tapi kadang lupa tidak dipahami, tidak dipahami oleh pemilik mobil. Kadang ada pemilik mobil yang dia melakukan aplikasi wax langsung satu mobil, selesai itu baru dia lap. Nah, itu cara yang salah Pak. Jadi sebaiknya bagian per bagian, atau kadang orang nyebutnya panel per panel. Bahkan bisa kalau bagiannya luas Pak, seperti atap mobil atau kap mesin itu kan luas, itu sebaiknya dibagi dua. Itu dibagi dua, selesaikan satu bagian atau setengah bagian dulu, selesai langsung dilap, baru kerjakan bagian yang lain. Kenapa harus gini Pak? Kalau kita ngerjakannya langsung satu mobil kita wax, kemudian baru kita lap pakai microfiber, itu waxnya itu waxnya yang sudah kelamaan kita tinggal itu Pak, yang nggak segera dilap, itu akan jadi kering, bahkan bisa mengerak gitu Pak, mengerak, dan itu malah tidak membuat kondisi eksterior jadi bagus, malah jadi kacau balau Pak. Jadi tolong kerjakan bagian per bagian, itu bagian. Ya, dan tolong untuk aplikasi wax ini yang harus pasti adalah kondisi mobil sudah barusan selesai dicuci dan kondisi mobil sudah kering Pak, sudah benar-benar dilap kering baru dilakukan. Dan tolong tip yang lain Pak, pada waktu aplikasi wax tolong jangan dilakukan di tempat terbuka. Jadi paling tidak di atasnya di atasnya mobil itu ada atapnya Pak. Jangan kalau misalkan nggak ada atapnya, paling tidak mungkin dilakukannya di sore hari atau pagi hari pada saat sebelum sinar matahari menyengat sekali lah ya. Nah itu bisa kalau misalkan tidak ada. Jadi produk wax ini benar-benar untuk membuat kinclong kendaraan ya Pak ya? Iya, membuat kondisi cat itu mengkilapnya bisa dipertahankan, kemudian juga mengurangi debu yang bisa menempel. Nah, saya lupa Pak, produk ini juga bisa diaplikasikan di kaca mobil Pak. Ya, bisa dengan juga, dan tidak akan membuat kondisi kaca mobil jadi rusak, nggak usah khawatir. Caranya sama seperti tadi juga, dioleskan gitu pakai busa, kemudian langsung dilap gitu kan. Bahkan efek bagusnya, mungkin ada pertanyaan kenapa kaca mobil di wax? Apa perlunya gitu kan gitu. Nah, kegunaannya adalah gini Pak, misalkan kaca mobil kita wax ini, itu nanti misalkan kita pada waktu kita pakai mobilnya dan kita menghadapi situasi yang hujan, nanti air yang menempel di kaca ini akan lebih cepat mengalir. Gitu. Seperti efek daun talas ya Pak? Ya betul, efek daun talas itu akan lebih cepat mengalir. Jadi itu juga akan membantu bekerjanya wiper kita, dan juga akan ya untuk keselamatan ya Pak ya. Kalau air cepat mengalir kan ya pandangan kita tetap jelas. Nah itu sih tips yang untuk eksterior. Selanjutnya nih Pak, kira-kira dari solusi dari Henkel sendiri, apakah ada langkah-langkah untuk membersihkan terkait mesin mobil yang jarang digunakan ini di saat PSBB ini? Ya, ada Pak. Jadi ini kembali lagi, yang kadang kita juga lupa melihat kondisi ruangan mesin ya, yang di bawahnya kap mesin itu.
Kalau kita atau mungkin malah kita bahkan sama sekali jarang buka jarang buka kap mesin gitu kan. Kita buka kap mesin hanya mungkin 6 bulan sekali pada saat kita ke bengkel itulah ya kan, kadang kejadian. Apalagi kalau sekarang rata-rata akinya banyak yang pakai maintenance free ya, yang aki Iya. kering itu, makanya makin banyak orang yang tidak pernah membuka sama sekali kap mesin. Nah, di bawah kap mesin itu pasti banyak kotoran, Pak. Banyak kotoran karena apa? Ya, kena lumpur, sisa oli, kemudian sisa air hujan, mungkin juga ada pasir, tanah liat, semacam itulah, Pak. Nah, itu kan membuat kondisi kondisi permukaan luarnya mesin, kondisi di bawah kap mesin itu jadi kotor. Nah, kita ada produk yang namanya engine cleaner. Nah, engine Oke. cleaner ini kemasannya aerosol, bentuknya tabung aerosol 400 mili. Keluarannya itu kalau disemprot itu bentuknya tuh foam, Pak. Foam. Ya, produk ini sangat efektif untuk membersihkan bagian permukaan luar mesin ya dari sisa oli, lumpur, dan kotoran-kotoran yang lain lah. Aplikasinya juga mudah, kita bisa kerjakan sendiri, hitung-hitung olahraga, Pak, di rumah. Cuma butuh selain materialnya ini, butuh apa, Pak? Kuas yang untuk ngecat itu, tapi kuas yang kecil aja, Pak, jangan yang besar. Kemudian juga butuh kain. Kalau untuk kain ini bisa memakai kain perca atau kain bekas kaos, itu juga bisa. Nah, cara aplikasinya gampang, tinggal dikocok dulu. Kembali lagi, produk ini harus dikocok dulu ya, Pak. Kalau nggak dikocok dulu nanti keluarannya jadi cair. Kalau sudah dikocok dia akan jadi foam. Nah, kenapa kok perlu dikocok dulu? Kalau nggak dikocok kan keluarannya jadi cair, Pak. Nah, kalau jadi cair itu nanti hasil kerjanya itu tidak efektif dan tidak efisien. Pertama adalah apa? Kenapa tidak efektif? Jadi dia daya membersihnya jadi turun dan tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Karena kalau cair, keluarannya cair, Pak. Jadi kan Bapak tahu air itu kan nanti akan menyebar kemana-mana. Kalau dalam mungkin bahasa Jawanya bleber, Pak ya. Iya. Nah, kalau menyebar kemana-mana bleber ini jadi pemakaiannya itu jadi boros, Pak. Begitu kita sudah dikocok, keluarnya foam, dia tuh akan mengarah ke satu posisi yang memang benar-benar kita ingin bersihkan, dan foamnya tuh tidak akan mengalir kemana-mana. Jadi ini akan menjadi efisien, Pak. Nah, kita semprot aja, kemudian ya kita lap bagian yang kotor itu, atau kita juga bisa pakai kuas. Untuk area-area yang susah dijangkau atau area yang sempit, memang akan lebih efektif pakai kuas. Bisa juga kalau kotorannya benar-benar sudah menempel ya, Pak, itu bisa juga jangan pakai kuas lagi, pakai sikat, Pak, yang agak lebih keras gitu. Nah, itu terus setelah selesai dikuas atau disikat gitu, kemudian kita bersihkan sisa kotorannya itu dengan lap. Nah, kalau masih kotor ya kita ulangi lagi. Nah, produk ini aman untuk karena kita lihat di bawah kap mesin itu kan ada bagian yang terbuat dari metal, ada juga yang dari plastik, Pak ya. Nah, produk ini tuh aman, Pak. Misalkan kena metal ataupun kena plastik tuh aman. Dia tidak sifatnya tidak korosif. Ada produk-produk di luaran sana yang memang bersihkannya bagus, Pak, cuma korosif. Nah, itu tolong hati-hati. Karena ya, ingat di bawah kap mesin itu tidak semuanya bahan dari metal, ada yang dari plastik, ada yang dari karet. Itu tolong dihati-hati. Nah, kalau produk ini aman, kena plastik, kena karet, kena metal aman. Itu produknya engine cleaner. Oke, selanjutnya apakah ada tips-tips untuk selain eksterior mobil, kita juga sepertinya perlu merawat interior mobil, terutama dengan penggunaan yang cukup akan rutin dan juga untuk menjaga kebersihan dari interior mobil itu sendiri. Kira-kira dari Bapak Dani ada tipsnya nggak? Ada, Pak. Nah, dan itu memang kita ada satu produk untuk membersihkan interior. Nah, kan kita tahu, kita nih karena kita tinggal di Jabodetabek lah, banyak hal yang kita kerjakan di dalam mobil, apalagi kalau lagi macet ya, Pak ya. Kita kadang makan di dalam mobil, kadang kalau mungkin yang perempuan mungkin bahkan merias diri di dalam mobil gitu. Atau kalau kita ngajak antar anak ke sekolah atau kemana, anak-anak makan di dalam mobil. Nah,
Iya. Hal-hal ini tuh menambah risiko interior mobil itu jadi kotor, Pak. Entah kena sisa makanan, kena saus, atau mungkin ada lumpur mungkin ya. Nah, kadang kita tidak ada waktu untuk membersihkan, apalagi kalau lagi sibuk. Nah, saat ini pas work from home (PSBB), kita bisa kita bisa bersihkan interior mobil kita. Nah, kita ada produk kembali lagi aerosol tabung kemasan 600 mili. Nah, sama seperti yang engine cleaner, produk ini keluarannya juga foam, Pak. Jadi sebelum aplikasi harus dikocok juga dulu. Nah, produk ini bisa membersihkan interior mobil dalam arti bisa untuk di jok, bisa untuk di dashboard, pintu samping itu bisa. Dan alat bantunya selain pakai materai ini seperti biasa ya, butuh kain, butuh kuas atau sikat. Nah, cara aplikasinya gampang, Pak. Pengerjaannya tinggal kembali lagi dikocok, kemudian kita semprotkan ke bagian yang bernoda. Bagian yang bernoda di mana, kemudian kita bisa pakai lap atau pakai kuas atau pakai sikat, tergantung dari tingkat kekotorannya, Pak. Kalau kotorannya sudah menempel keras, ya mungkin harus pakai sikat. Selain itu juga bisa, kalau area-area yang kecil bisa juga pakai sikat gigi bekas juga bisa. Gitu. Nah, tip dari kami, kalau misalkan mau membersihkan di atap, di plafonnya tuh, Pak. Oh iya. Nah, itu plafon kan kadang juga ada kotorannya. Itu bisa juga pakai produk ini, tapi diaplikasikan dulu ke sikat gigi atau ke busa gitu. Kemudian baru dilapkan ke interior. Ke plafonnya. Terus kemudian setelah selesai dibersihkan pakai lap. Nah, mungkin ada juga pertanyaan dari pemirsa, kalau jok mobil ini kan ada jok mobil yang dari yang kulit asli ataupun yang imitasi. Nah, kalau imitasi pasti bisa, kain juga pasti bisa. Nah, misalkan kalau joknya dari kulit asli, nah saya sarankan untuk dicoba dulu di area yang lebih kecil dulu, Pak. Di area yang lebih kecil, dicoba dulu di situ, terus kemudian lakukan prosedur seperti tadi, gitu. Oh ya, kalau memang bisa ternyata hasilnya bagus, baru bisa dicoba di area yang lebih besar. Nah, tip yang lain dari saya, Pak, untuk produk ini adalah begitu kita sudah selesai aplikasi, dalam arti kita semprotkan ya, Pak, ke satu area yang kotor, itu harus segera, kalau misalkan areanya kotorannya tidak terlalu parah, itu sebaiknya segera dilap atau disikat. Kalau misalkan kotorannya parah, sudah benar-benar menempel gitu ya, disemprot, kemudian mungkin bisa didiamkan sekitar 1 menit. Tapi tolong jangan terus didiamkan terlalu lama, Pak. Mungkin disemprot terus ditinggal untuk bikin mie instan atau bikin kopi, ngopi dulu, jangan. Itu kelamaan. Jadi didiamkan aja sekitar 1 sampai 2 menit, habis itu kemudian disikat. Jangan dibiarkan terlalu lama. Itu tip dari saya untuk produk ini. Ini cara pengaplikasiannya cukup mudah sih, Pak. Dari pembersihan eksterior, lalu juga ada interior, ini semua solusi yang sebenarnya dapat dilakukan sendiri di rumah ya, Pak ya? Iya, dan semua produk ini misalkan tidak sengaja kena ke tangan, Pak, itu tidak menimbulkan iritasi atau gatal-gatal ya. Cuma memang akan lebih baik kalau untuk kebersihan ya, pada waktu kita aplikasi semua produk ini ya, kalau Bapak ada sarung tangan, ya pakai sarung tangan akan lebih baik gitu. Oke, sudah cukup semua dari penjelasan dari Bapak Dani atas solusi yang lumayan menyeluruh ini untuk terkait pembersihan eksterior mobil, interior mobil, evaporator AC, serta pembersihan permukaan mesin kendaraan. Hal-hal tersebut dapat dilakukan di rumah menjelang penerapan era new normal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai masalah-masalah serta perawatan yang dibutuhkan terkait perawatan mesin industri yang setelah lama tidak digunakan atau tidak beroperasi selama PSBB kemarin, serta persiapannya menuju pengoperasian di era new normal nanti. Sampai bertemu di episode ngulik selanjutnya. See you!